Are you Are you listening? Halo, selamat berjumpa kembali pada postingan saya hari ini. Maaf sekali ya teman-teman, kemarin postingan saya terputus. Hari ini saya akan melanjutkan bagaimana menentukan jenis artikel kata benda yang netral dan feminin. Untuk yang pertama, hari ini saya akan jelaskan terlebih dulu bagaimana kita menentukan jenis artikel kata benda yang feminin. Kata benda yang feminin bisa kita tentukan jika seperti halnya yang maskulin kemarin, ya. Jelas orangnya adalah perempuan atau wanita. Seperti atau zum Beispiel contohnya die Frau, ya, ibu. Die Studentin itu mahasiswi. Kemudian Ärztin itu adalah dokter, ya. Kemarin saya mengatakan kalau laki-laki itu adalah der Arzt. Nah, kalau perempuan itu adalah Ärztin, ya. Tinggal menambahkan akhiran in, dan ada beberapa kata benda tertentu yang harus menambahkan umlaut, ya. Tetapi pada ketentuan yang pertama ini ada juga pengecualiannya, seperti das Weib. Das Weib itu adalah perempuan atau wanita, ya, tapi bukan die Weib, tapi das Weib. Kemudian das Mädchen. Das Mädchen itu adalah wanita muda, nona, ya. Kemudian juga das Fräulein, ya, bukan die Fräulein, tapi das Fräulein. Jadi Mädchen dan Fräulein itu, ya, boleh dibilang wanita yang masih muda, ya. Kemudian kata benda dikatakan feminin jika berkenaan dengan angka. Contohnya zwei itu 2, 100 itu 100, 1000 itu 1000 dan sebagainya. Nanti kita juga akan belajar angka, ya. Kemudian dikatakan feminin jika berkenaan dengan merek rokok seperti Marlboro, Camel, Lord Extra, ya. Kalau gudang garam saya nggak tahu deh, pokoknya ya kayaknya juga sepertinya juga feminin di gudang garam, ya, karena di sana gudang garam tidak ada, ya. Kemudian yang keempat, merek sepeda motor seperti Honda, BMW. BMW bukan hanya cuma mobil, tapi ada juga motornya, sepeda motor. Kemudian Yamaha dan sebagainya. Kemudian berkenaan dengan kata benda yang berakhiran dengan schaft. Contohnya Freundschaft. Freundschaft itu persahabatan. Mannschaft itu tim atau regu. Kemudian Meisterschaft itu kejuaraan dan sebagainya. Kemudian yang berkenaan dengan kata benda yang berakhiran dengan ung. Contohnya Hoffnung. Hoffnung itu harapan. Zeitung itu koran. Bewegung itu gerakan. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan ur. Diktatur, agentur, natur. Diktatur itu adalah diktator, agentur itu adalah agensi, natur itu adalah alam. Kemudian yang berhubungan dengan kata benda yang berakhiran dengan ans, anz, ya. Seperti toleransi, arogan, alliance itu persekutuan, ya, bersekutu, ya. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan ei, contohnya Bäckerei itu toko roti,
Druckerei, druckerei itu percetakan. Kemudian Bücherei, Bücherei itu seperti perpustakaan. Kemudian yang berakhiran dengan itet, contohnya aktivitas, aktivitas, stabilitas, stabilitas, humanitas, itu kemanusiaan, dan sebagainya. Kemudian yang berakhiran dengan ion, seperti aksion, ya, aksi. Kemudian information, informasi, production, itu produksi. Kemudian yang berakhiran dengan in, ya, seperti studentin, mahasiswi. Perhatikan di sini, ya. Kohin itu koki tapi perempuan, ya. Jadi profesi yang menjabat adalah yang berkenaan dengan seorang perempuan itu adalah menggunakan akhiran in, ya, seperti Ärztin, ya. Ärztin itu dokter tapi perempuan. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan enz seperti existence. Existence itu exist, keberadaan. Kemudian conference itu konferensi. Intelligence itu terpelajar. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan kite. Geschwindigkeit itu kecepatan. Einsamkeit itu kesunyian, kesunyian. Kemudian Einigkeit itu persatuan, dan sebagainya. Kemudian yang berakhiran dengan ika, seperti fabrik, itu pabrik. Klinik, itu klinik. Teknik, itu teknik, dan sebagainya. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan IE, seperti energi. Energi itu energi. Fotografi itu fotografi. Demokrati itu demokrasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kata benda yang berakhiran dengan heit. Freiheit. Freiheit itu adalah kebebasan. Krankheit itu adalah penyakit. Sicherheit itu adalah keamanan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini adalah cara kita tadi menentukan kata benda yang feminin. Sekarang yang terakhir, bagaimana kita menentukan sebuah kata benda itu adalah netral. Tadi kita sudah belajar menentukan kata benda yang maskulin dan feminin. Pertama yang kita sebutkan adalah orangnya dan pekerjaannya. Nah, sekarang kalau yang netral, apakah ada orangnya atau pekerjaannya? Ya, netral itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya, nggak ada ya, karena kan itu banci. Ya, siapa yang mau disebut banci? Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan untuk yang terakhir, ya. Yang terakhir, bagaimana kita menentukan kata benda itu adalah netral. Yang pertama, kata benda yang berasal dari kata kerja infinitif. Contohnya, essen, ya. Essen itu makan, lernen itu belajar, reisen itu traveling, bepergian, dan sebagainya. Essen, lernen, reisen itu bukan kata kerja, ya, tetapi ya kata benda. Karena di sini kita tuliskan dengan menggunakan huruf besar. Kalau hurufnya adalah huruf kecil, baru itu adalah kata kerja. Ya, jadi kita mesti harus tahu mana yang kata kerja, mana yang kata benda. Kita lihat dari hurufnya, kita sudah tahu, ya. Kemudian yang kedua, yang berkenaan dengan warna.
Contoh, blau, blau itu biru, rot itu merah, weiß itu putih, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kata benda yang netral itu jika kata benda itu berakhiran dengan seperti datum. Datum itu tanggal. Stadium itu studium itu studi. Kemudian publikum itu publik, ya. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan ment, M-E-N-T, seperti dokumen, medikamen, itu obat-obatan, dan argumen, ya, dan sebagainya. Argumen itu argumentasi, ya, dan sebagainya. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan tum, seperti eigentum. Eigentum itu milik sendiri. Kemudian Kristentum, kekristenan. Brauchtum itu seperti bea cukai, ya. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan line, seperti Fräulein, ya tadi, ya. Häuslein, Tischlein, ya. Häuslein itu rumah yang kecil. Tischlein, meja yang kecil. Kemudian Schen, contohnya seperti Bäumchen, itu pohon yang kecil. Bärchen, itu beruang yang kecil. Dulu saya juga pernah, ya sering juga dipanggil Hermannchen. Hermannchen itu Herman yang kecil, artinya seperti itu, ya. Jadi baik akhiran kata benda yang schen atau lain itu menunjukkan kalau bendanya itu kecil, ya, atau ya boleh dibilang muda, ya. Lain itu muda atau kecil, ya. Nah, sampai di sini teman-teman. Akhirnya saya bisa menjelaskan bagaimana kita menentukan kata benda yang maskulin, feminin, dan netral. Bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa Jerman, ikuti terus postingan saya ini, jangan kemana-mana, ya. Ikuti belajar bahasa Jerman bersama saya. Baik, hari ini saya akhiri dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi pada postingan saya selanjutnya. Tschüss, bis dann.
Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara kita bagaimana kita menentukan jenis artikel kata benda maskulin. Ya, sebenarnya saya ingin melanjutkan lebih jauh ya untuk kata benda, untuk menentukan kata benda yang jenisnya netral dan feminin. Tetapi ini saya baru saja mendapatkan BBM dari orang dan dia akan datang berkunjung ke rumah sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Nanti saya sambung lagi pada postingan saya yang akan datang untuk menentukan jenis artikel kata benda yang feminin maupun netral. Bagi teman-teman yang masih belajar bahasa Jerman, semoga semuanya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan kemana-mana, ikuti terus postingan saya sampai pada postingan saya yang akan datang. Menentukan kata benda yang netral dan feminin. Tschüss, bis dann.